segmen kita memang di pusat oleh-oleh, di restoran, di catering dan sebagainya. Jadi ada juga ya rantai pasarnya kita semuanya sudah ibaratnya ada yang tutup, ada yang berhenti, ada yang lockdown, ada naik down. Itu dapat suntikan dana luar biasa dan itu dari founder-founder internasional. Terima kasih, selamat sore pemirsa Suara Merdeka TV dimanapun berada. Sore kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau pengusaha dari mulai bawah sampai sekarang sukses di beberapa punya cabang di beberapa tempat, dan sore kali ini nanti kita akan bincang-bincang bersama beliau Pak Trisila Juwantara. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore Mas sehat, Edi, Pak? Alhamdulillah sehat. Lama tak jumpa Pak Tri. Aktivitas terakhir ini apa Pak yang bisa diceritakan di era pandemi Pak? Ya Alhamdulillah kami masih eksis di bidang pengolahan makanan ya. Kalau dari awal kita merintis Karika ya sampai saat ini kita masih eksis Karika ya, Pak. Cuman karena faktor pandemi ini ya kita harus lebih banyak berkreasi, ada inovasi baru untuk mencoba bertahan. Sejak kapan? Sejak Maret ya Pak mulai terasa, apa sudah awal tahun? Apa? Ya Desember itu sudah mulai terasa. Desember sudah mulai terasa karena begini, bisnis makanan itu sebetulnya peak seasonnya untuk pemasaran pada saat liburan akhir tahunnya. Itu sebetulnya harapannya seperti itu. Tapi karena ada faktor eksternal ini sehingga saya yakin tidak hanya saya, tapi yang lain juga meleset dari perhitungan itu kan. Jadi rasanya sudah kelihatan sejak Desember ya. Desember ya. Tapi semakin hari memang semakin parah itu. Karena ya rantai pasarnya kita semuanya sudah ibaratnya ada yang tutup, ada yang berhenti, ada yang lockdown, ada banyak faktor yang intinya itu berpengaruh terhadap produktivitas atau produksi di tempat kami juga. Termasuk kemarin Lebaran ya Pak. Lebaran kan juga masih suasana yang memang seharusnya ideal untuk bisnis ya. Iya betul. Jadi harapannya Lebaran itu saatnya juga. Jadi rangkaiannya mulai tahun baru sampai pertengahan tahun itu biasanya sampai puncaknya di Lebaran itu. Jadi itu ibaratnya ya panennya pengusaha kecil di bidang makanan ya sebetulnya di situ. Cuman ini karena meleset ya udahlah, kita bagaimana bisa lolos dari lubang jarum ini itu Mas Edi. Pak Tri itu mulai merintis Karika tahun berapa Pak? Bisa diceritakan? Jadi kami mengawali usaha industri Karika ini mulai tahun 2001 Mas Edi. Jadi waktu itu kami keluar dari salah satu perusahaan pengalengan jamur besar ya, PT Dianjaya ya, yang notabene itu 95% untuk ekspor ke Amerika dan beberapa negara lainnya. Nah dari situ kami punya pengalaman di bidang pengawetan pangan. Nah pada saat kondisi perusahaan sudah kolab ya kita coba mengeksplor kemampuan pengalaman itu, kita kombinasikan dengan teknologi yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam skala industri kecil. Alhamdulillah mulai tahun 2001 kita putuskan untuk mengelola usaha Karika. Kenapa saya pilih Karika Mas Edi, ini saya ceritakan karena Karika itu salah satu tanaman yang hanya tumbuhnya itu bisanya di dataran tinggi Dieng. Jadi setelah kita pelajari itu tidak bisa tumbuh di tempat lain. Jadi selain di Dieng hanya ada di sekitar pegunungan Andes. Ya, ada beberapa literasi maupun beberapa testimoni bahwa di sekitar Peru ada, di Chili ada. Jadi hanya di sana. Artinya kalau kita mengkreasikan buah Karika ini menjadi suatu makanan yang sifatnya unik dan premium, itu mempunyai kans pemasaran yang cukup luas, minimal di Indonesia sendiri atau di wilayah regional di ASEAN misalkan. Apalagi kalau bisa berkembang sampai ke Eropa atau ke Amerika mungkin masih ada kans. Nah, cuman itu perlu effort perjuangan untuk mengenalkan karena ini buah yang
yang langka dan tidak semua orang, bahkan orang Indonesia sendiri juga belum 100% tahu apa ya, itu karika. Jadi perlu waktu, perlu perjuangan untuk mengenalkan. Nah, tahun demi tahun kami selalu meriset ya, meneliti, mengembangkan inovasi karika mulai dari kemasannya. Jadi kami pertama kali membuat karika itu dengan kemasan kaleng. Kemudian ya kadang ada kendala juga. Ternyata kaleng juga pengadaannya harus minimal order yang nilainya cukup besar, harus dari pabrik langsung. Sehingga kita sebagai pemain baru masih belum punya kemampuan. Nah, kemudian kita teliti lagi bagaimana bisa membuat karika ini bisa dikonsumsi oleh semua orang dengan harga yang terjangkau. Nah, saya meneliti selama 2 tahun membuat karika ini dikemas dengan kemasan yang sederhana, kemasan plastik cup ya. Nah, teknologi yang biasa dipakai untuk nata de coco waktu itu, kemudian jelly dan sebagainya kita adopsi untuk pengolahan karika. Dan alhamdulillah selama 2 tahun kita percobaan bisa menemukan formulasi, kemudian tingkat keawetan, kemudian tampilan warna yang cukup diterima konsumen. Nah, dari situ mulai bisa berkembang karena memang beda marketnya ya. Kalau kemasan karika kaleng kan otomatis pasarnya juga harus lewat retail modern untuk menengah atas dan sebagainya. Kita sasar untuk yang skala menengah ke bawah. Nah, dengan kemasan plastik yang sederhana berkembang sampai saat ini alhamdulillah teknologi itu bisa diadopsi oleh hampir semua masyarakat di sekitar Wonosobo, sehingga dengan cup itu ya UKM juga tumbuh berkembang. Nah, dahulunya itu membantu petani untuk menyerap hasil panennya, karena awal-awal dulu kan kejadian nih hasil panennya melimpah, kapasitas produksinya terbatas. Sehingga banyak buah yang terbuang, yang busuk dan sebagainya. Sekarang sebaliknya ya. Nah, sekarang pertumbuhan UKM ini kan didorong pemerintah luar biasa lah ya. Artinya ya maunya semua orang jadi pengusaha walaupun skalanya beda-beda. Tapi juga kita harus memperhitungkan rantai pasok supaya jangan sampai nanti ini marketnya terbuka lebar, produksinya bisa tapi bahan bakunya nggak juga karena nggak bisa ditanam di tempat lain kan. Dan terbatas ya Pak. Kita menjaga keseimbangan itu. Saat itu mulai awal itu butuh berapa tahun Pak? Dari 2001 ke sini meneliti karika kemudian layak jual dan layak edar. Ya, jadi kami meneliti dari awal itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun pertama itu lebih fokus ke meneliti bagaimana karika, kemudian budidayanya, kemudian sampai ke meneliti pasar lokalnya ya, karena kita awal pasar lokal. Nah, mulai tahun 2014 kita sudah mulai mengenalkan karika itu ke wilayah internasional. Artinya kita coba kenalkan tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara, baik itu di Eropa, kemudian di Asia khususnya, dan juga sampai ke Kanada gitu. Artinya selain kita meriset, mencari feedback juga kita mengenalkan. Ternyata memang pada dasarnya banyak yang belum tahu. Belum tahu ya Pak. Tapi kami punya rasa optimis bahwa karika itu memiliki cita rasa yang luar biasa unik. Hampir semua orang itu menyukai gitu. Itu yang membuat kami terus bertahan dan akan mengembangkan terus karena uniqueness-nya itu sangat kuat. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain selain dari sisi rasa, dari sisi tampilan, tapi juga dari sisi kandungan di dalamnya itu juga sangat bermanfaat. Selain vitamin, serat alami, itu juga mengandung enzim-enzim yang berkhasiat untuk tubuh gitu. Itu yang terus perlu kita eksplor gitu. Mulai start produksi normal itu sampai berapa ton per hari Pak? Dari meneliti kemudian ke pasar edar siap dan Pak Tri kemudian dikenal sebagai pengusaha karika yang sampai hari ini. Ya, jadi ya saya kira ini sama dengan umumnya ya Mas Edi. Jadi pengembangan karika itu juga kita awali dari jumlah yang sangat kecil sesuai dengan kemampuan kami. Jadi mulai dari hitungan puluhan kilogram lah ya kita kembangkan. Nah kemudian tenaga juga masih sesuai kebutuhan saja. Waktu itu kami merintis dengan 3-4 orang yang membantu saya. Nah dari situ
sambil kita tes pasar. Tapi yang pasti adalah progres perkembangan itu bisa kami planningkan, kami rencanakan terukur. Artinya begini, 1 tahun ini kita targetnya adalah sekian volumenya atau pasarnya, areanya sekian. Nanti tahun depan kita harus sudah meningkat sampai sekian. Tahun depannya lagi sudah. Jadi kita sudah punya gambaran-gambaran dan alhamdulillah bisnisnya. Progres itu nggak begitu meleset dari rencana gitu. Jadi kami punya bahasa kerennya blueprintnya ya. Di Karika itu jangka panjangnya mau seperti apa ya. Jadi ya alhamdulillah kami memang orientasi awalnya memang pengen mengenalkan Karika itu tidak hanya di Indonesia tapi ke seluruh dunia ibaratnya, dan itu step by step arahnya selalu ke sana. Ya. Jadi mulai ikut pameran di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, sampai kita pameran di regional Asia, sampai kita ke pameran internasional. Internasional ya. Perkara sampai saat ini mungkin ada kendala pasarnya, kadang ada, kadang tidak. Itu ya perlu perjuangan juga, tapi tetap kita punya optimisme karena tanaman ini diciptakan ya. Anugerah bagi orang Dieng atau Wonosobo itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang dibutuhkan orang di luar sana, tapi permasalahannya belum nyambung saja. Saya punya optimisme seperti itu, Mas Edi. Jadi akan disukai oleh siapa saja nantinya, Pak. Dulu pertama modal berapa, Pak, usaha untuk ini ngembangin Karika? Ya ini kalau cerita masa lalu, masa silam mungkin kalau di konversi ke hitungan sekarang kelihatannya agak mustahil juga. Tapi itu fakta bahwa begini. Saya mengembangkan usaha CV Yuasa Food ini kan benar-benar mulai dari nol, Mas Edi. Jadi kondisi saya waktu itu kerja di perusahaannya kolab. Ya urusan pesangon ya biasalah. Jelas. Jadi kami modalnya ya modal semangat, kemauan. Tapi alhamdulillah dengan modal waktu itu ya taruhlah uang cashnya paling sekitar 500.000 ya, bukan 500 juta, 500.000. Artinya cukup untuk beli bahan baku dan sedikit bahan pembantu. Tapi kami punya modal relasi yang luar biasa. Jadi kami memulai usaha CV Yuasa Food ini itu bekerja sama dengan SMK Pertanian di Temanggung. Nah, itu waktu itu ya. Ya, karena di sana itu punya unit pengalengan ya untuk praktek siswa dan lain sebagainya. Itu kami manfaatkan, Mas Edi. Jadi manakala kegiatan sekolah sudah selesai, sore sampai malam saya pakai gitu. Kita ada MOU khusus. Nah, dari situlah kami bisa menghasilkan Karika dalam kemasan kaleng. Nah, artinya kan modal itu kan bisa sharing ya, sharing. Pihak sekolah juga diuntungkan. Mesinnya terpakai, perawat, dan bahkan siswa juga dapat pembelajaran praktek industri pangan. Kami punya produk yang bisa kami branding dan kami pasarkan gitu. Nah, dalam perkembangannya memang tidak semulus yang saya harapkan. Karena ini bisa laku jual, cuman permasalahannya mampu enggak ini beli kalengnya lagi kan. Kaleng itu harus minimal order ya. Nilainya besar, kita nggak mampu. Makanya kita berusaha lagi bagaimana merubah kemasan yang mahal itu menjadi yang sederhana. Jadi memang kuncinya kita selalu menyederhanakan yang sulit itu menjadi sederhana, dan gampang cerna ya. Jangan sebaliknya, yang sederhana jadi sulit kan gitu. Selain nasib Karika yang diprediksi Pak Tri menjadi nantinya booming dan akan terus berkembang, kira-kira dalam pandemi ini butuh berapa waktu, Pak, untuk pulih pulih bisnis lagi lah, sehat lagi dalam berbagai sisi? Kalau saya mengamati karena ini kan faktornya kan banyak ya, karena pandemi ini kan berlaku seluruh dunia. Tapi minimal saya yang terdekat saja lah. Kalau kita berada di lokasi area wisata Dieng misalkan ya, jadi kita hubungannya dengan pariwisata itu cukup erat. Karena sifat produk kita itu memang segmennya adalah bukan segmen kebutuhan sehari-hari. Jadi sifatnya untuk oleh-oleh, untuk menu, sajian. Jadi segmen kita memang di pusat oleh-oleh, di restoran, di catering dan sebagainya.
Jadi ada juga kebutuhan untuk momentum tertentu seperti untuk sajian di acara resepsi dan sebagainya kan, itu menu. Nah begitu pariwisata juga terganggu ya, banyak yang tutup, otomatis juga jualan oleh-oleh juga pusat oleh-oleh sebagai pendukung wisata juga pada tutup. Nah akhirnya imbasnya ke kami sebagai produsen juga. Nah kira-kira ya menurut estimasi saya mudah-mudahan sih bisa lebih cepat lah. Mungkin masih 6 bulan ke depan, mungkin masih perlu perjuangan yang keras supaya bisa bertahan. Ini sampai hari ini berapa penurunan Pak, persentase penurunan dari normal perkiraan? Kalau kita hitung kemarin itu penurunan bisa sampai 80%. Dari normal lah? Iya, dari kondisi normal ya. Berat banget ya Pak. 80% itu sangat-sangat berat ya untuk industri karena kita harus ada perputaran. Oleh karena itu ya mau tidak mau kita harus berinovasi lah ibaratnya. Jadi inovasi yang kami lakukan ya ini satu sisi produk kita itu memang permintaannya ibaratnya hanya 20%. Ya kita harus lihat situasi dan di situ ternyata ada peluang, ada peluang dalam tanda kutip. Di tengah COVID orang ada peluang ya Pak. Pada takut keluar, orang pada takut belanja keluar lah. Kita ada peluang di situ. Mungkin orang jenuh dengan kerja di rumah yang selalu online. Nah, ada pemasaran online yang mungkin semuanya serba pesan antar. Nah, ada produk-produk makanan yang mungkin punya tren atau punya ketertarikan atau yang sedang berkembang, misalkan kayak produksi sekarang itu ada makanan serba frozen yang diantar orang langsung bisa masak cepat saji, atau mungkin jenis makanan-makanan yang sekarang tren itu kan kayak aneka macam sambal kayak gitu. Dan Pak Tri sudah lama juga ya main di sambal informasinya? Ya, sebetulnya kita merintis produksi sambal sudah cukup lama. Kita punya beberapa item resep yang kita keluarkan, mulai dari sambal yang umum sampai sambal yang tidak umum. Dalam arti ada sambal pete, sambal jengkol, sambal itu pun varian. Kita sudah riset, sudah sajikan dengan kemasan berbagai macam, ada yang kaleng, ada yang gelas kaca, ada yang botol plastik dan lain sebagainya. Nah, cuman memang pada saat ini baru kesempatannya ada booming, jadi itu bisa menggantikan omset yang turun tadi. Kekurangan itu ya. Karyawan tetap bisa kerja. Yang masih tetap terjual apa? Selain sambal minuman yang pedas yang terong itu laku juga ada? Ya, kami punya manisan cabai dieng ini, cabai dieng. Nah ini cabai dieng yang untuk unik. tombol masuk angin. Ya. Itu juga masih eksis walaupun terbatas. Cuman yang paling dibutuhkan sekarang kan ibaratnya consumer good itu ya kalau karika mungkin sifatnya untuk oleh-oleh, kalau sambal itu kebutuhan hari-hari ya. Artinya orang makan habis besok beli lagi. Pengen variasi yang lain ya kita sudah sediakan gitu. Selain itu juga ada mie ongklok instan, ada makanan-makanan yang sifatnya oleh-oleh khas daerah kan juga orang kesulitan untuk mendapatkan. Lah dengan kita pemasaran online ini, baik dengan medsos maupun dengan kerjasama marketplace yang sudah jalan, ya, kita kerjasamanya masuk ke Shopee, ke Lazada, blibli.com ya. Nah, itu juga minimal memberikan informasi, ada pilihan-pilihan. Ya, itu alhamdulillah kita lakukan dan bisa berjalan walaupun persentasenya masih terus berkembang. Kalau dari sisi bahan baku sampai hari ini juga gimana Pak? Kan sepi ya, produksi menjadi menurun, bahan baku diapain ini karika? Ya, kalau kondisi pandemi gini memang efeknya sampai ke petani. Jadi ini juga suruh nandur. Kan Pak Ati kalau nggak salah bikin ini ya, klaster-klaster kelompok tani binaan. Betul. Gimana itu? Jadi kita kan punya koperasi nih, dengan teman-teman membentuk koperasi. Kebetulan juga koperasi KSU Karika kan bersinergi dengan koperasi SM. Jadi 2 tahun lalu ya. Ya, jadi kan koperasi ini kan sebagian besar memang anggotanya petani. Jadi pada saat petani ini tidak ada pasarnya karena pada UKM-nya juga berhenti. Ya ini juga ya dalam tanda kutip menangis juga ya. Artinya pensiun dini itu petani nggak ada produksi tuh Pak, nggak nandur, nggak panen, nggak ya, tapi alhamdulillahnya kondisi di lapangan faktanya itu kan tanaman karika itu selama ini kan masih menjadi tanaman tumpang sari.
Jadi masih ada ya kentangnya, ya sayur masih ya, ada tanaman sayur di petakan yang lain. Jadi oke, Karika mungkin tidak menghasilkan sama sekali selama beberapa bulan ini, tapi tanaman lain secara hidup mereka masih bisa eksis lah, masih ya, bisa Pak. eksis. Tidak ada masalah ya. Dan kesempatan ini justru sebagian mitra kami, anggota koperasi kami gunakan untuk peremajaan. Peremajaan lahannya itu. Iya, lah jadi tanaman yang sudah tua dipotong, nanti yang muda. Jadi kesempatan ini pas. Toh kalau diremajakan dalam waktu 1 tahun juga nggak ada hasil kan, karena nunggu panen perlu waktu 1,5 tahun kan. Untuk panen. Ya, jadi justru kondisi seperti ini ada yang digunakan untuk peremajaan tanaman. Jadi nanti pas kondisi normal sudah siap panen dengan tanaman yang baru. Itu alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sesi pertama kita cukupkan, nanti kita sambung untuk sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Kita nyambung bincang-bincang lagi dengan Pak Trisila Juwantara. Saat ini pandemi, saya kira mau nggak mau kita hadapi, Pak. Problem UMKM kalau dengan modal cekak tentu potensi kolapsnya akan lebih besar. Bagaimana Pak Tri menyikapi ini dan harusnya bagaimana UMKM lain di Wonosobo? Ya, jadi saya kira semua terpukul lah ya dengan kondisi seperti ini, semua terpukul. Tapi juga karena support kebijakan pemerintah yang cukup luar biasa, sehingga ya kalau saya justru saat ini kita mengevaluasi introspeksi kesempatan kita untuk mempersiapkan. Artinya kita dipaksa dengan kondisi ini, kita jadi punya banyak waktu untuk memikirkan ke dalam. Artinya baik dari sisi strategi, kemudian manajerial maupun dengan kualitas dan kapasitas produksi ibaratnya. Jadi kita siap-siap supaya, karena saya punya keyakinan kalau bisnis makanan ini kan tidak ada matinya. Jadi semua orang butuh makan. Bodohnya kan gitu ya, semua orang butuh makan. Cuman permasalahannya adalah bagaimana mensinkronkan antara ketersediaan kita dengan kebutuhan yang saat ini. Saja karena kondisi semua mengalami kesulitan kan prioritas ya. Nah, karena produk kami makanan ini mungkin prioritas keberapa. Nah, saatnya kita berpikir bagaimana cepat melakukan perubahan. Nah, perubahan ini dari makanan sekunder ya, kita beralih ke makanan yang primer atau yang tren saat ini, karena sekarang semakin banyak pilihan, semua orang pakai informasi online gitu kan. Jadi manakala kita bisa menyajikan sesuatu informasi yang menarik, bikin orang penasaran, saya kira ini kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi ya kita berjuangnya dari sisi bagaimana kita cepat merubah pola kerja kita, merubah produk-produk kita. Jadi inovasi kita jangan sampai terhenti hanya menunggu sifatnya, tapi kita harus menciptakan terus. Nah, saat ini juga pandemi ini juga memberikan peluang kita untuk belajar juga. Karena kalau selama ini kita banyak meluangkan waktu untuk mengikuti workshop, seminar yang harus hadir, dan kita cukup mengikuti lewat online. Jadi banyak sekali pembelajaran webinar, video conference dan lain sebagainya. Bahkan saat ini lebih intensif karena saya selalu mengikuti webinar dengan tokoh mana, kampus mana. Betul, baik pengusaha sukses, kemudian ada yang difasilitasi oleh kedutaan besar, baik itu KJRI, baik itu Aktase Perdagangan, yang sifatnya sudah global. Jadi banyak sekali informasi, peluang yang bisa kita tangkap dari krisis ini yang sebelumnya itu sulit didapatkan. Kita harus tatap muka harus aktif, berkunjung dan sebagainya. Ketemunya susah juga. Sekarang bisnis matching itu ya cukup kita di rumah, kita buka HP atau komputer saja udah bisa kita berkomunikasi, dan itu memberikan efek yang luar biasa. Jadi sekarang kalau orang mau belajar, kesempatannya sekarang terbuka luas. Kalau selain Karika, Pak Tri, apa yang di pandemi ini bisa dijelaskan, Pak? Pandemi ini layak ini? Ya, kalau
selain karika dan turunannya, mie instan, ya saya mengolah instan ya. Sudah cukup lama itu. Ini kita di Wonosobo itu kan punya makanan khas mie ongklok instan. Ya, mie ongklok instan ini beda dengan mie ongklok instan yang lain karena ini sifatnya siap seduh, siap saji. Artinya cukup dibuka, kemudian dituang air panas, ya, 3-4 menit sudah siap saji. Yang notabene makanan khas Wonosobo yang mie ongklok disajikan di resto atau di warung-warung nggak bisa dibawa pulang karena faktor keawetan ya. Nah dengan ini kita sudah ngirim ke berbagai pulau di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa luar permintaan di luar ya, walaupun masih terbatas ya. Jadi ini punya potensi. Jadi mie ongklok instan kita kembangkan ke bakso instan. Ya ini seperti bakso ini juga ya, Pak. Ini real bakso, artinya dalamnya bakso. Meatball, ya. Tidak ada campuran apa gitu, Pak. Ya ini ada bakso, ya sama dengan bakso umumnya, cuman bakso di sini benar-benar dari real bakso yang kita desain. Kalau diseduh itu bisa ngembang kayak menikmati bakso asli kan gitu ya. Jadi ini juga punya potensi. Bakso dan mie ini butuh berapa tahun meneliti nih, Pak? Sebelumnya kan sudah disiapkan ya sebelum pandemi. Ya, kita waktu itu meriset mie ongklok instan itu awalnya saya mengikuti pameran organik di Thailand itu. Kok ada jenis makanan instan siap seduh gini, tom yum ya, kalau di sana kan tom yum dan beberapa jenis, cuma dibikin organik karena komunitas marketnya memang organik. Nah saya pikir setelah saya rasakan, wah saya punya ini produk yang jenis makanan yang lebih lokalnya enak, lebih nendang ibaratnya untuk lidah kita. Nah ini kita riset kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan ya, akhirnya kita sudah ketemulah formulasi dan ini sudah langsung kita edarkan sampai sekarang. Dan ini juga pernah kita bawa ke promosi ke berbagai negara, salah satunya di Timur Tengah ya, di Jeddah. Waktu promosi juga dikomen sama bosnya Indofood ya, artinya mereka kan ahlinya makanan instan. Nah ini punya prospek dan potensi juga. Ya, tinggal nanti ke depan kita mungkin lebih variatif dari sisi tampilan, kemasan dan lain sebagainya. Perbaiki terus ya, Pak. Iya. Sekarang kendala selain di pemasaran apa, Pak? Mungkin permodalan UMKM kita kan kadang kalau nggak tersuntik oleh modal, kemudian dia berhenti kan, nggak punya produksi. Sementara pandemi kan bank juga pikir-pikir hari ini. Ya, jadi saya pikir UKM yang berkembang pasti membutuhkan modal. Jadi perlu penambahan modal. Cuman saat ini memang kebijakan pemerintah tidak mengeluarkan regulasi untuk khusus UMKM pinjaman atau apa, walaupun akhir-akhir ini mungkin akan ada kebijakan khusus. Tapi begini, kalau saya punya gambaran optimisnya begini, di dunia ini banyak orang yang boleh katakan crazy rich atau orang-orang kaya yang punya uang bingung mau diapakan. Sementara banyak juga UKM yang punya produk potensial, punya perkembangan bisnis yang bagus tapi bingung mencari modal. Nah, kalau kita bisa menemukan titik ini, itu akan luar biasa sebetulnya. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan, kayak kalau boleh saya sebut nama, misalkan ada di Santara, ada lembaga kapital itu yang memberikan investasi baik yang sifatnya kelembagaan atau sifatnya personal. Itu juga banyak dilakukan. Cuman memang skala UKM memang harus punya sentuhan-sentuhan manajemen, khususnya manajemen keuangan. Iya, itu yang masih menjadi kelemahan UMKM kita ya, Pak. Ya, membuat laporan keuangan yang layak dinilai. Yang layak dinilai itu memang bukan suatu hal yang mudah. Karena kalau investor lebih membaca pada prospektus daripada data laporan atau proposal kan gitu ya. Jadi kalau keuangannya menjanjikan ya saya kira nanti akan ketemu. Nah, informasi terakhir yang kemarin saya ikuti, ada program dari salah satunya itu investor internasional mulai melirik UKM-UKM di Indonesia. Nah, salah satunya kemarin dapat modal dari founder itu ya bisa sampai ratusan miliar. Iya, kalau dia itu bisa meyakinkan ke founder untuk itu ya. Bahkan dipandu pendampingan dari sisi manajerial untuk mengembangkan tidak hanya di Indonesia,
tapi di berbagai negara. Misalkan ada salah satu perusahaan kopi yang sekarang sedang dan kemarin saya ketemu juga sebenarnya di forum itu ada namanya Kopi Kenangan mungkin ya, yang sedang naik daun. Itu dapat suntikan dana luar biasa, dan itu dari founder-founder internasional siap mendanai untuk kembangkan ya. Jadi itu memberikan rasa optimisme bagi pelaku usaha itu, ya mungkin tidak harus seperti nilainya, angkanya nggak seperti itu, tapi di level-level tertentu mungkin saya kira masih ada. Oke, tadi saya bisa menyimpulkan inovasi produk, kemudian selalu terus mencari celah, kemudian dari sisi administrasi harus tertib. Apalagi Pak yang harus diperbaiki secara umum bagi pelaku UMKM kita? Ya. Agar tentunya bisa berkompetisi kan, kalau ya memang perubahan yang mendadak seperti ini memang harus dilakukan, Mas. Jadi siapa yang cepat berubah itulah yang bisa melewati masa krisis ini. Tapi sekarang perubahannya itu kan, kalau saya sebetulnya sebelumnya lebih banyak main di pasar offline ya. Kita canvas, kita direct selling dan lain sebagainya. Nah saat ini kan banyak kendala. Mau nggak mau harus segera berubah. Kita harus memicu atau memacu diri untuk masuk ke dunia online. Jadi baik pasar online yang kita kelola sendiri atau lewat media sosial yang berbayar dan sebagainya, kan banyak pilihan. Termasuk kerjasama dengan marketplace Alibaba dan ini juga UKM ini sebenarnya dibantu sama pemerintah. Kita banyak disupport juga. Jadi dalam bentuk apa Pak supportnya? Ya dalam bentuk channeling. Dalam bentuk channeling, misalkan ikut memasarkan. Ya produk kita itu supaya masuk ke marketplace-nya Alibaba mesti bagaimana? Penyusunan harganya bagaimana? Ya kan? Pengambilan gambarnya bagaimana? Nah ini banyak sekali diedukasi dan itu sudah masuk. Ya kita ada di Lazada masuk, ada di Shopee, bahkan di Alibaba juga sedang proses. Lah ini di-channeling kan, karena tanpa channeling kita kadang-kadang tidak bisa menjangkau ke sana. Ya, saya kira itu kita harus berubah, memanfaatkan media yang ada lah. Kalau dari sisi ini Pak, prediksi aja kayak dukun aja ya Pak. Proyeksi nasib UMKM 5 tahun ke depan itu seperti apa Pak? Ancamannya pasti beda. Kemudian saat ini dalam menghadapi kompetisi jelas akan butuh strategi ekstra kan. Untuk cetak biru 5 tahun seperti apa menurut Pak Tri? Ya, kalau pengamatan saya pribadi nih Mas Edi. Jadi UKM kita selain kita harus kuat di negeri sendiri, kita jangan takut atau jangan was-was untuk melebarkan sayap. Jadi beberapa tahun yang lalu kan ada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya. Siap tidak siap, ya kita harus siap kan gitu. Sementara pelaku UKM dari berbagai negara udah masuk ke tempat kita, bahkan masuk ke pelosok-pelosok ibaratnya. Sampai gang-gang malah. Ya, sampai kebun-kebun aja mereka. Karena banyak sekali sumber daya kita yang diminati di masyarakat internasional. Nah, sekarang kenapa kita tidak seperti itu juga gitu loh. Artinya begini ya kita harus bergaul paling tidak ya mendekatilah ke pergaulan internasional juga. Berjejaring gitu. Yang lebih luas. Betul, karena oke lah masyarakat kita yang jumlahnya 270 juta itu market yang sangat besar. Tapi dalam kondisi seperti ini, mungkin kan tipikal UKM itu kan apa istilahnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi misalnya. Artinya ya orang latah. Di sini yang baik ini, yang maju ini orang tiru ini, sehingga kan market lokal kita jadi cepat jenuhnya kan gitu. Nah kita harus buka ceruk pasar yang lain. Kita bisa ke negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, Brunei, supaya kita bisa masuk ke market yang lebih besar. Kalau kita pelajari peluang pasar misalkan di Cina ini, mohon maaf ini saya bicaranya ini karena memang ya mau nggak mau UKM itu harus global ini ya Pak, mengglobal gitu ya, yang masyarakatnya itu jumlahnya miliaran misalkan, itu kan nggak mungkin juga kita kebutuhannya hanya atau kemampuan kita hanya terbatas, kita pengen memasarkan dalam jumlah permintaan yang sangat besar, kita juga nggak mampu, jadi harus disesuaikan. Cuman untuk Karika kita punya optimisme itu uniqueness-nya tadi, produk unik ini nggak ada di tempat lain. Nggak ada duanya ya Pak yang punya. Kalau saya selalu mempromosikan Karika keluar ya supaya orang tertarik, tapi ini jangan dijadikan suatu barang konsumer yang
masif, yang massal gitu. Jadi ya biarkan saja Karika menjadi produk yang premium. Iya, ya, harganya pun premium. Iya, kita jual sedikit tapi harga tinggi kan marginnya sama aja dengan kita jual banyak secara massal. Nah, ini juga sudah disiapkan oleh Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Karika Dieng kan. Jadi sudah punya payung hukumnya ini. Ini menjadi produk yang sangat unik yang hanya bisa tumbuh secara alami dan asli dari dataran tinggi Dieng. Itu kunci untuk masuk ke pasar internasional sebagai produk yang premium. Itu tahun berapa ya Pak dulu yang ditetapkan menjadi apa? Itu kita mulai menyiapkan dokumennya di tahun 2011. 2011 kita komunikasikan dengan Kumham bagian indikasi geografis, kemudian kita dapat pendampingan. Tahun 2012 kita sudah dapat sertifikasi indikasi geografis Karika Dieng bersamaan dengan Perwacang Dieng. Jadi itu untuk menghindari manakala Karika sudah semakin dikenal, barangkali ada unsur pemalsuan, ya kontennya, isinya misalkan tidak sesuai, tapi dinamai Karika Dieng, itu kan jadi menurunkan kualitas. Nah, itu ada sisi perlindungan hukumnya oleh negara, secara negara ya. Kemudian juga misalkan perlindungan secara ekonomi, Karika Dieng itu kan untuk kesejahteraan masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang memiliki dataran tinggi Dieng. Kok ini dijual dalam bentuk mentah ke berbagai daerah, maka tidak ada nilai tambahnya di lokal. Ini juga dilindungi oleh negara. Nah, sekarang tergantung masyarakatnya mau melindungi ini atau kan gitu ya. Kalau kita jual bahan baku mentah ke Semarang itu boleh nggak? Sebetulnya itu masyarakat perlindungan harusnya mengkaji, menetapkan. Di situ kan sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebenarnya tidak boleh sebetulnya. Mentah, karena apa? Mentah karena nilai ekonominya nanti didapatkan di sana. Gitu loh. Jadi ya bagaimana caranya supaya itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar dataran tinggi Dieng itu. Nah, itu kembali kepada masyarakatnya ya. Walaupun saya pernah sebagai ketua selama 3 periode. Dan itu menjadi masalah nasional juga. Yang namanya indikasi geografis banyak juga yang diambil namanya oleh pihak lain. Ya, misalkan waktu itu ada kopi Toraja yang terkenal misalkan. Itu dipakainya untuk Starbucks dan sebagainya oleh perusahaan Belanda, perusahaan Jepang. Itu menjadi konflik juga. Nah, selama ini memang tidak ada kekuatan. Tidak ada keberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya payung hukum itu, sekarang ada asosiasi indikasi geografis secara nasional. Nah, itu yang selalu mengedukasi masyarakat IG di tiap daerah itu untuk, ya kalau memang itu sifatnya mengganggu, sifatnya bisa mematikan masyarakat itu sendiri, ya harus diupayakan ada klaim ya kan, atau ada somasi gitu. Biar akhirnya kan ada bergening hukumnya ya. Kalau dari sisi ini Pak, mungkin terakhir Pak Tri ini kan lama ya berkecimpung di dunia perkarikanan. Kemudian tadi banyak bercerita akan potensial di masa depan. Obsesi Pak Tri baik secara pribadi maupun konsep-konsep terhadap pengembangan Karika yang belum tercapai apa Pak? Ya, jadi satu hal yang masih menjadi obsesi ini, karena Karika ini kan sudah menjadi pilihan lah, pilihan jalan hidup secara ekonomis itu kan dari Karika ini. Jadi kita punya potensi alam yang luar biasa. Dieng bahkan akan dijadikan sebagai geopark ya kan. Jadi di situ akan menjadi satu destinasi wisata internasional. Walaupun yang selama ini sudah terus dikembangkan. Nah, karena Karika itu memiliki berbagai keunggulan dan masyarakat sudah banyak yang mendukung, mulai dari petani, pengusaha lokal UKM-nya, kemudian marketnya juga. Bagaimana ini mensinkronkan antara hulu dan hilir, ya. Jadi selama ini memang Karika masih dikembangkan secara parsial. Ada yang hanya sebagai tumpang sari, ada yang hanya di galengan-galengan gitu kan. Walaupun ada beberapa yang monokultur. Jadi seperti anggota kami di KSU Karika ada juga nanam ribuan tanaman dalam satu lokasi. Tapi ini masih belum banyak ditiru orang lain. Memang kayaknya ya menjadi ini ayam dulu atau telur dulu, karena saya mau nanam banyak asal ada penyerapan pasarnya kan gitu ya. Sementara pasar kita masih memang diarahkan skala UKM. Tapi juga kalau UKM-nya nggak segera
membuka diri juga nanti petaninya nggak akan segera berjalan. Nah, kalau ada tempat wisata khusus ke kebun karika, wah petik sendiri misalkan. Belum ada sekarang ya. Belum ada. Walaupun ya hanya beberapa kasus ya, lah ya. Memang itu kebun kecil. Tapi kalau didesain ke kebun karika nanti orang belajar olah sendiri sebagai souvenir bawa pulang, itu kan ada nilai tambah di situ itu. Dan itu selain menjadi industri ikonik ya Pak ya, ke depan sebagai wisata. Ya. Oke, terima kasih pemirsa Suara Merdeka TV di mana-mana berada. 1 jam tak terasa kita bincang dengan Pak Trisila Siwantara. Sore ini kita cukupkan sekian dan kita akan ikuti tayangan-tayangan selanjutnya dengan episode yang lain.